Di sebuah kerajaan yang megah, ada satu jabatan yang lebih berbahaya dari panglima perang, tukang cukur andalan raja. Ia memegang pisau tepat di leher penguasa. Tapi yang lebih tajam dari pisaunya adalah lidahnya. Setiap hari ia memuji, menyanjung, mengangkat setinggi langit. Sampai-sampai tak ada lagi yang berani berkata jujur. Dan ketika seorang raja hanya dikelilingi pujian, saat itulah bahaya sebenarnya dimulai. Sebelum kita masuk ke kisah penuh sindiran dan tawa ini, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita lebih suka dipuji atau dinasehati? Karena terkadang, pujian terasa manis di telinga, tapi pahit akibatnya. Jika Anda menyukai kisah Abu Nawas yang satir, lucu, tapi penuh makna seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan. Karena siapa tahu, cerita hari ini sedang berbicara tentang dunia kita sekarang. Raja di negeri itu sangat menjaga penampilannya. Baginya, wibawa bukan hanya soal keputusan, tapi juga soal rambut yang rapi dan janggut yang simetris. Rakyat harus melihat rajanya gagah, katanya suatu pagi. Dan yang paling dipercaya untuk menjaga kegagahan itu adalah Salman, tukang cukur andalan raja. Salman bukan hanya ahli memegang pisau, ia juga ahli memegang suasana hati raja. Setiap kali mencukur, ia memulai dengan pujian. Paduka hari ini tampak 10 tahun lebih muda. Dahi Paduka bersinar seperti cahaya kemenangan. Garis wajah Paduka semakin tegas, tanda kebijaksanaan. Raja tersenyum puas. Setiap senyum berarti sekantung emas kecil. Lama-kelamaan, bukan hanya Salman yang pandai memuji, para pejabat pun ikut belajar. Di ruang sidang, semua ucapan berubah manis. Keputusan Paduka sangat brilian. Kebijakan Paduka pasti membawa kemakmuran. Paduka tidak pernah keliru. Tak ada lagi yang berani berkata, Paduka mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Istana menjadi tempat paling manis di kerajaan. Tapi di luar istana, rakyat mulai mengeluh. Pajak naik, harga gandum melonjak, jalan rusak tak diperbaiki. Namun setiap laporan yang sampai ke telinga raja selalu dibungkus gula. Dan Salman tetap menjadi orang paling dekat dengan leher raja. Suatu pagi, raja bercermin lebih lama dari biasanya. Ia melihat garis halus di sudut matanya. "Salman, apakah aku terlihat tua?" tanya raja. Salman tersenyum cepat. "Tua? Paduka? Tidak mungkin. Paduka justru semakin memesona." Raja terdiam. Entah kenapa, pujian itu terasa berbeda hari ini. Di luar istana, ia mendengar desas-desus rakyat mulai tidak puas. Namun setiap kali bertanya pada pejabat, jawabannya sama. "Semua baik-baik saja, Paduka." Raja mulai gelisah. Ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, apakah aku dikelilingi orang jujur?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Paduka ingin jawaban yang membuat tidur nyenyak, atau yang membuat negeri selamat?" Raja menatapnya tajam. "Yang menyelamatkan." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, izinkan hamba membuktikannya lewat pisau cukur." Abu Nawas maju perlahan. Paduka, tukang cukur adalah orang yang paling dekat dengan leher raja. Jika ia jujur dan fokus, ia merapikan. Jika ia sibuk menyenangkan hati, tangannya bisa melukai. Raja terdiam. Dan pejabat-pejabat Paduka, lanjut Abu Nawas, mereka seperti tukang cukur juga. Setiap hari memegang pisau keputusan. Jika mereka hanya ingin membuat Paduka tersenyum, bukan membuat negeri selamat,
Sedikit saja salah, yang tergores bukan pipi, tapi rakyat. Ruang itu sunyi. Salman menunduk. Ampuni hamba Paduka. Hamba memuji karena takut kehilangan kedudukan. Raja menarik napas panjang. Jadi selama ini, aku tidak dipimpin oleh kebenaran, tapi oleh pujian. Abu Nawas menjawab lembut. Paduka, pujian itu seperti madu, sedikit menguatkan. Terlalu banyak, membuat lengket dan menutup mata. Hari itu juga, raja mengumpulkan seluruh pejabat. Aku ingin satu aturan baru, katanya tegas. Siapapun yang melihat kesalahan, wajib mengatakannya. Dan siapapun yang berbohong demi menyenangkan telingaku, akan kehilangan jabatannya. Istana gempar. Beberapa pejabat langsung pucat. Salman berdiri di depan raja. Paduka, izinkan hamba tetap mencukur. Tapi kali ini tanpa pujian kosong. Raja mengangguk. Dan jika aku terlihat tua? Salman menelan ludah. Hamba akan berkata jujur. Paduka terlihat tua. Raja tertawa kecil. Bagus. Karena yang menua bukan hanya wajah, tapi juga kebijakan jika tak pernah dikritik. Sejak hari itu, suasana istana berubah. Tak lagi terlalu manis, tapi lebih sehat. Dan anehnya, keputusan raja mulai lebih tepat. Rakyat perlahan merasakan perubahan. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukanlah pisau di tangan tukang cukur, melainkan lidah yang selalu berkata manis demi keuntungan. Seorang pemimpin tidak hancur karena musuhnya. Ia hancur karena tak lagi bisa membedakan pujian dan kebenaran. Dan kita pun sama. Terkadang kita tidak butuh orang yang selalu membuat kita tersenyum. Kita butuh orang yang berani berkata jujur, meski membuat kita terdiam. Karena luka kecil di pipi bisa sembuh, tapi luka karena kebohongan bisa meruntuhkan sebuah kerajaan.